Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang hari ini dikenal sebagai musuh bebuyutan Barat, dulunya adalah anak emas Amerika di Timur Tengah? Selamat datang di Iran, sebuah tanah yang menyimpan sejarah 2500 tahun kekaisaran, namun berubah total hanya dalam hitungan bulan. Di tahun 1970, Teheran dijuluki sebagai Paris Timur Tengah. Jalannya dipenuhi mobil mewah, bioskop, majalah fashion, penampilan tren terbaru dari Eropa. Namun di balik gelap lampu diskotik dan pesta sampainya di istana, sebuah badai besar sedang berkumpul di kegelapan masjid-masjid dan gang-gang sempit kaum miskin. Hari ini kita akan membedah bagaimana sebuah bangsa yang sangat modern memutuskan untuk memutar kemudi 190 derajat menjadi negara Republik Islam. Untuk memahami revolusi ini, kita harus mengenal dua pria dengan dua kepribadian bagaikan api dan air. Yang pertama yaitu Muhammad Reza Pahlavi, lahir pada 26 Oktober 1919 di Teheran, Iran. Ia adalah putra dari seorang kolonel militer yang merebut tahta melalui kudeta. Masa kecil Reza Pahlavi penuh dengan disiplin militer dan pendidikan barat di Swiss. Pada usia 11 tahun sekitar tahun 1931. Ia tumbuh menjadi pria yang mencintai jet tempur, kemajuan teknologi, dan kemegahan ala Eropa. Baginya, Iran harus menjadi bangsa Arya yang modern, tidak peduli seberapa besar biayanya. Di sisi lain ada Ruhollah Khomeini, lahir pada 24 September 1902 di kota kecil Khomeini di Iran. Berbeda dengan sang syekh, masa kecil Khomeini dipenuhi dengan duka. Ayahnya dibunuh saat ia masih bayi. Ia tumbuh di lingkungan yang religius, mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari hukum Islam. Baginya, pengaruh Barat adalah racun yang menghancurkan jiwa bangsa. Dua anak kecil ini yang lahir pada era yang sama, nantinya akan bertemu di medan laga sejarah untuk merebutkan jiwa rakyat Iran. Banyak orang yang mengira revolusi dimulai tahun 79. Namun benihnya tertanam jauh sebelumnya, tepatnya di tahun 1953. Saat itu Iran memiliki Perdana Menteri yang sangat dicintai oleh rakyatnya, yaitu Muhammad Mossadegh. Dia adalah seorang nasionalis yang berani melakukan hal yang tak terbayangkan sebelumnya, yaitu menasionalisasi minyak Iran yang selama puluhan tahun dikeruk oleh Inggris. Inggris pun meradang. Bersama CIA dari Amerika, mereka melancarkan operasi Acak, sebuah kudeta gelap yang menggulingkan Mossadegh dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada sang syekh. Sejak saat itu, rakyat Iran melihat syekh bukan lagi sebagai raja mereka, melainkan sebagai penjaga kepentingan Amerika. Inilah titik balik di mana kebencian terhadap campur tangan asing mulai membara di bawah permukaan rakyat Iran. Memasuki tahun 1960-an, Syekh meluncurkan program yang bernama Revolusi Putih. Program modernisasi besar-besaran di Iran yang berdampak pada reformasi lahan, hak suara bagi perempuan, dan pembangunan industri di Iran. Iran secara ekonomi melesat jauh, namun dampak dari program modernisasi ini bersifat top-down, dipaksakan dari atas. Syekh mulai kehilangan sentuhan dengan realitas. Puncaknya terjadi pada tahun 1971. Untuk merayakan 2500 tahun Kekaisaran Persia, Syekh menggelar pesta paling mewah dalam sejarah manusia di tengah gurun. Makanan diterbangkan langsung dari Paris. Hutan buatan diciptakan dengan ribuan burung yang diimpor langsung dari Eropa. Sementara di desa-desa sekitarnya, rakyat Iran masih kekurangan
dan kesulitan air bersih. Ketimpangan ini menjadi senjata bagi Khomeini, yang saat itu sudah diasingkan ke luar negeri. Lewat rekaman kaset khotbah yang diseludupkan, Khomeini berteriak, "Lihatlah raja kalian, dia berpesta di atas penderitaan rakyatnya." Kemudian di tahun 1978, bendungan itu akhirnya jebol. Demonstrasi pecah di seluruh kota. Syekh merespon dengan tangan besi melalui safak. Polisi rahasianya yang brutal. Namun semakin banyak darah bertumpah ruah, semakin besar nyali rakyat Iran. Dan pada Januari 1979, menyadari bahwa tentaranya mulai membelot dan rakyatnya sudah tidak bisa dikendalikan dan ditenangkan, Syekh Muhammad Reza Pahlavi naik ke pesawat pribadinya sambil menangis dan membawa sekotak tanah Iran. Ia terbang meninggalkan negaranya untuk selamanya. 2 minggu kemudian, sebuah pesawat Air France mendarat di Teheran, Iran. Di dalamnya ada Ayatollah Khomeini. Jutaan orang tumpah ruah ke jalanan, menyambutnya seolah-olah ia adalah nabi yang telah kembali. Monarki Persia yang telah bertahan selama ribuan tahun runtuh dalam hitungan hari. Namun, revolusi tidak berhenti setelah Syekh pergi. Ketegangan mencapai puncak pada 4 November 1979. Sekelompok mahasiswa revolusioner yang marah kepada Amerika Serikat yang telah mengizinkan Syekh sedang sakit untuk berobat di New York. Para mahasiswa menyerbu kedutaan besar AS di Teheran. Dunia terhenyak. Sebanyak 52 warga negara Amerika disandra selama 444 hari. Peristiwa ini bukan hanya sekedar aksi protes, tapi pernyataan tegas bahwa Iran telah memutus total hubungan dengan setan besar. Sebutan Khomeini untuk Amerika Serikat. Krisis ini menghancurkan karir politik Presiden AS, Jimmy Carter, dan memastikan bahwa wajah Iran di mata dunia telah berubah selamanya. Dari sekutu strategis menjadi musuh bebuyutan yang paling vokal di panggung global. Setelah kemenangan revolusi, Iran tidak kembali ke demokrasi gaya barat. Lewat referendum, bangsa ini memilih menjadi Republik Islam. Hukum syariah diterapkan. Hijab menjadi wajib bagi wanita. Dan kepemimpinan tertinggi dipegang oleh seorang ulama. Iran berubah dari sekutu terdekat Amerika menjadi musuh bebuyutan. Transformasi ini mengubah geopolitik dunia hingga hari ini. Sejarah Iran adalah pengingat bagi dunia bahwa kemajuan fisik tanpa kendali sosial dan penghormatan terhadap akar budaya seringkali berujung pada ledakan yang tak terduga. Setelah krisis Sandra, Iran bukan lagi sekedar negara yang melakukan transisi kekuasaan. Mereka membangun sistem yang belum pernah ada di dunia modern. Republik Islam. Sebuah perpaduan unik antara demokrasi parlementer dan teokrasi absolut, di mana rakyat memilih presiden dan parlemen. Namun keputusan akhir selalu berada di tangan pemimpin agung atau disebut rahbar. Nama
Persia yang agung kini berganti sepenuhnya dengan identitas religius yang kuat. Universitas-universitas dibersihkan dari pengaruh budaya barat. Kurikulum pendidikan diubah, dan wajah Teheran yang dulu penuh dengan papan iklan produk Amerika, kini dipenuhi mural-mural perjuangan dan kutipan ayat suci. Iran telah memilih jalannya sendiri. Jalan yang penuh isolasi, sanksi, namun juga kebanggaan akan kemandirian.